Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, hari Minggu Advent pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 33, ayat 14 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 12 sampai dengan bab 4 ayat 2. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 25 sampai dengan ayat 28. Dilanjutkan ayat 34 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Advent pertama, yang juga merupakan tahun baru liturgi gereja.
Pesan kuat selama masa Advent adalah berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga supaya kita selamat, supaya kita sukses, supaya kita peroleh kekuatan dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan baik. Berjaga-jaga bagi seorang pelajar atau mahasiswa adalah belajar dengan baik dan tekun, rajin bersekolah, giat mengerjakan tugas, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan nilai yang baik dan lulus dengan hasil memuaskan. Berjaga-jaga bagi seorang petani adalah tekun mengolah tanah, belajar mengenal musim, tahu waktu yang tepat untuk menanam, dan tekun memelihara tanaman supaya bertumbuh subur dan bebas dari hama, dan pada saat panen ia mendapatkan hasil yang melimpah. Berjaga-jaga bagi seorang atlet adalah tekun berlatih, mencari pelatih yang bagus, mengikuti nasihat pelatih, dan tidak mudah menyerah, sehingga pada saat bertanding ia keluar sebagai pemenang. Lalu bagaimanakah sikap berjaga-jaga bagi seorang beriman? Tidak lain adalah dengan berdoa, rajin beribadah, serta dengan setia mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Dengan demikian hidupnya tidak bercacat dan kudus hingga kedatangan Yesus, Tuhan kita. Itulah yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus sendiri telah membuktikannya. Ia menyadari bahwa ia seorang yang tidak pantas, tetapi karena ketekunan dan pengorbanannya mewartakan Injil kemana-mana, meskipun harus menghadapi dan mengalami banyak penderitaan. Ia dianggap pantas menerima mahkota kemenangan. Itulah cara dia berjaga-jaga. Dalam bacaan Injil kepada para muridnya dan kita yang hidup saat ini, Yesus mengingatkan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari ini jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Marilah kita berdoa. Tuhan yang adil dan bijaksana, kepadamu pujian dan hormat disampaikan. Semoga kami mampu berjaga-jaga melalui setiap gerak dan aktivitas kami, sehingga kami pantas dan tak bercacat di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.